cari kenyamanan, mencari kehidupan yang baik, dan mencari keindahan layaknya hidup yang normal sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan ridho dari Tuhannya. Maka kalau kita berbicara suami idaman itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan pola kepada kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah lulus dalam ujian itu, sudah memberikan gambaran yang utuh bagi kita, bagaimana seorang suami membimbing istrinya, bagaimana juga istri yang patuh dan taat kepada suami. Khadijah, ibunda kita tercinta Khadijatul Kubra, telah memberikan gambaran itu. Namun, sahabat kis yang dirahmati Allah, perlu kita lihat dan kita tilaah. Taghayyuruz zaman dalam undang-undang fikih, taghayyurul ahkam. Berubahnya situasi, keadaan, berubah hukum dan istiadat satu kaum. Maka kalau banyak orang yang memberikan istilah, dulu, itu kan dulu. Zaman Rasulullah belum ada tantangan sebesar yang kita hadapi saat ini. Kasih wajarnya Rasul menyampaikan, inni mustaqun ila ahbabi, ala inna nahnu min ahbabika ya Rasulullah. Saya rindu kepada kekasihku, kata Rasul. Bukankah kami kekasihmu, wahai Rasul? Kata sahabat, la antum ashabi. Al-ahbabi alladina yu'minuna bi walam yarawni. Kekasihku itu, kalian itu sahabatku, kata Rasul. Tapi kekasihku itu mereka yang beriman dan cinta kepadaku sementara mereka tidak pernah bertemu dengan aku. Maka sahabat kis yang dirahmati Allah, kalau kita berbicara suami idaman, Nabi sudah memberikan gambaran itu tadi. Namun keadaan yang dihadapi Nabi saat itu dan para sahabat dan tabi'in itu berbeda dengan dunia yang kita hadapi saat ini. Dulu mereka berkomunikasi sangat terbatas. Kendaraan sangat terbatas. Sekarang di era abad ke-21 ini semuanya serba canggih. Semuanya serba bebas. Semuanya bisa dijangkau. Tentu tantangan itu juga semakin tinggi dan semakin tinggi ujian iman seseorang di akhir zaman ini. Maka sewajarnya Nabi SAW rindu kepada kita. Maka yang perlu kita syukuri pertama adalah kita masih merasakan halawatul iman. Manisnya, indahnya iman itu, maka kita terapkanlah keimanan yang kita dapatkan di diri kita ini, kita aplikasikan ke dalam rumah tangga kita. Maka dengan iman tuntunan agama ini kita harus patuh dan tunduk kepadanya. Karena definisi daripada agama itu sendiri agar tidak melenceng dan lalai, agar terarah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, ya, orang yang mendapatkan suami idaman itu, yaitu para istri itu, adalah rahmat yang besar bagi mereka. Hikmah yang besar bagi mereka. Kenapa? Karena banyak sekarang ini kita temukan di dunia modern ini banyak suami yang tidak bertanggung jawab terhadap istrinya. Enggan untuk memperjuangkan keluarganya. Bahkan suami yang sibuk bekerja, ditinggalkannya istrinya dan ditinggalkan anaknya dan terbengkalai. Dan bahkan dia tidak bertanggung jawab terhadap itu. Baik itu pendidikannya, baik itu nafkahnya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kedekatan suami istri itu sebagai pakaian. Allah menyampaikan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kalian itu pakaian, perempuan itu pakaian bagi laki-laki, laki-laki itu pakaian bagi perempuan. Maka tidak ada di sini yang dikatakan RDL atau apa? Jarak jauh. LDR, long distance relationship. Ya. Jadi tidak boleh, di dalam Islam nggak boleh. Perempuan itu paling kuat
bertahan jauh dari suaminya itu 3 bulan. Ya. Setelah 3 bulan udah nggak Ustaz. tahan dia itu. Itu fitrah loh. Ya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang lahir fitrahnya sebagai apa, manusia butuh perhatian, butuh kasih sayang, dan butuh kehangatan. Maka tadi Tuan Guru kita sudah menyampaikan ke karakter suami idaman itu. Tapi kami mengambil hikmahnya. Hikmah suami yang seorang perempuan mendapatkan suami idaman itu apa sih hikmahnya itu? Ya, selalu terhindar dari banyak luka dalam rumah tangga. Kalau suami itu jadi idaman, dia tidak pernah kasar kepada istrinya. Dia sayang, dia cintai, dia mengayomi, perhatian. Maka Nabi SAW berwasiat loh kepada perempuan, istausu bin nisa'u khairan, berilah nasihat yang baik mengenai para wanita. Kenapa? Karena mereka ini berbuat bukan dari akal pikiran mereka. Perempuan itu berbuat dan berkata bukan dari akal pikiran mereka, tapi apa? Dari perasaan mereka. Berbeda kita dengan laki-laki. Itu. Jadi kadang kita laki-laki daripada marah, ya tinggalkan aja lah. Kalau perempuan nggak mau, dia tinggalkan, jangan pergi. Belum selesai saya ngomong ini. Jadi ini apa? Para laki-laki itu menghindari konflik. Maka ini adalah apa? Nasihat dari Rasulullah SAW. Maka hikmah yang paling indah menjadi suami idaman itu adalah jika seorang istri mendapatkan suami yang baik, sesungguhnya ia mendapatkan 3 kebahagiaan sekaligus. Ini penting nih, penting sekali nih didengar oleh para istri nih, supaya mereka ridho terhadap suami mereka. Karena istri itu bisa masuk surga, Ustadz, asalkan ridho suaminya kepadanya, itu masuk surga. Lainnya itu udah tanggung jawab suaminya loh. Coba dosanya, apanya, semuanya. Itu, tapi yang penting ridho suaminya terhadapnya. Tapi sayangnya banyak perempuan zaman ini, zaman modern ini, tidak ridho terhadap suaminya. Kalau sekiranya saya mendapatkan suami selain kamu, nggak begini nasibku. Tapi kan nggak tahu dia mana yang terbaik bagi dia dalam hidup ini. Yang pertama, apa kebahagiaan yang pertama yang didapatkan istri adalah kebahagiaan dunia. Karena memiliki pasangan yang mencintai dan menghargainya. Jadi yang kedua adalah kebahagiaan dalam keluarga. Karena anak-anak tumbuh dalam suasana kasih sayang dan keteladanan dari suami. Yang ketiga apa? Kebahagiaan akhirat. Karena suami dan istri saling membantu dalam ketaatan kepada Allah. Maka suami idaman dalam Islam bukanlah suami yang tidak pernah salah. Tetapi suami yang ketika salah mau mengakui dan memperbaiki dan introspeksi diri. Ketika marah mampu menahan, ketika memiliki kekuasaan tidak menzalimi, ketika memiliki rezeki mau berbagi, dan ketika memimpin keluarga membawanya semakin dekat kepada Allah. Maka sahabat Kis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang suami itu dia romantis sama istrinya kalau lagi nggak punya jabatan, nggak punya uang, dia dekat dengan istrinya. Tapi kalau udah punya jabatan, punya uang, itu hatinya tuh mulai tuh menyimpang, nyari-nyari yang nggak jelas di luar sana. Maka sahabat Kis yang dirahmati Allah, ini suami idaman ini adalah hikmah yang besar bagi kita. Karena memang wa khalaqnakum azwaja, kata Allah, kami jadikan kalian itu berpasang-pasangan. Maka sekiranya perempuan pun tidak menikah, hidupnya tidak sempurna. Laki-laki juga begitu. Tapi agar sempurna kehidupan kita ini, maka Allah jadikan kita berpasang-pasangan. Dengan pasangan inilah saling menutupi kekurangannya dan saling melengkapi kelebihannya. Berat sama dipikul, ringan sama dijingjing, dan semoga keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk diri kami di studio dan juga kepada sahabat Kis dimanapun Anda berada, dan kita menjadi suami-suami idaman para istri.
Ya, Dan amin, ya Allah. istri mendukung suami agar bisa menjadi sukses seperti Nabiullah Ibrahim Amin, ya Allah. dan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wabil hidayah wabihi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al Ustadz yang sudah menyampaikan materi kita hari ini menjadi suami idaman. Sahabat Kis yang ingin bertanya, sudah dimulai sesi interaktif, sesi bertanya di SMS WhatsApp 5816251. Baik Ustadz, kita mulai saja untuk sesi pertanyaannya. Ya. Mas Ustadz? Ya, silakan. Sebelum sesi pertanyaan Ustadz, berarti Ya. menjadi suami idaman, berarti suami kita itu merupakan gambaran kita juga Ustadz? Iya. Iya, benar. Karena dia itu udah pakaian kita sebenarnya. Iya Ustadz, kalau misalkan suami kita nggak baik berarti kita harus berkaca diri dulu Ustadz ya? Iya, betul. Ya, Kenapa? introspeksi. Karena ya 3 hal yang kita tidak tahu dalam hidup ini. Rezeki, maut, dan jodoh. Itu suami kita itu udah ketentuan dari Allah. Maka kita hanya menjalani hidup ini. Maka sering saya sampaikan, kalau ada buku yang ditulis oleh Adnan Aktor, yang dijuluki oleh Harun Yahya, penulis Turki, beliau menyampaikan kehidupan kita ini bagaikan kita menonton film. Endingnya kita tidak tahu. Apakah husnul khotimah atau suhul khotimah. Ya. Nah, manusia ini bagaikan aktornya. Nah, sutradaranya siapa? Allah. Kita ini kan hanya menjalani. Ya. Maka kenapa kok seorang aktor melawan sutradara? Itu kan dipecatnya nanti sebagai aktor, ya kan? Iya. Ya itu. Jadi janganlah kita merasa bahwa apa yang telah ditakdirkan Allah kepada kita bukan itu yang terbaik untuk kita. Ya. Justru itulah yang terbaik untuk diri kita. Maka kita terimalah takdir yang datang dari Allah tersebut. Terima kasih. Ya. Terima kasih Ustadz atas ilmunya hari ini. Ya. Baik, kita ke sesi bertanya nih Ustadz. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk nih Ustadz. Ya. Ada dari WhatsApp nih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Cepis di Panjanggar Ustadz. Ya, silakan Bang Cepis. Izin bertanya Ustadz, Ya. bagaimana hukumnya wanita yang hamil di luar nikah atau hasil zina dinikahkan dengan laki-laki yang bukan menghamilinya? Katanya biar ada status anaknya nanti kalau sudah lahir. Ya. Dan apakah marga anaknya nanti diambil dari laki-laki yang menghamilinya atau yang menikahinya? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Cepis ya yang bertanya tentang wanita yang hamil di luar nikah ya, dan bagaimana status anaknya dinasabkan kepada siapa. Izin Ustaz Ya, mendahului silakan. ya terkait dengan wanita yang hamil di luar nikah ya. Kalau dia dinikahkan ya dengan laki-laki lain, nah ini tentunya adalah ya, kalau sebenarnya di dalam Islam ya, selama misalnya ya rukun dan syaratnya terpenuhi ya, maka pernikahannya itu adalah sah ya. Cuma memang sebenarnya Ustadz kalau di Islam ya, dan mendengar hati, kalau ada wanita yang hamil di luar nikah, kalau dalam kasus hukum fikih, nah maka ini termasuk pelanggaran ya, yang seharusnya pelaku daripada perzinahan ini adalah dijatuhi sanksi berat, yaitu berupa sanksi yaitu sanksi rajam ya, dirajam sampai mati ya, kalau dia orang yang sudah menikah itu, orang yang sudah pernah menikah yaitu berzina itu dirajam sampai mati. Kalau dia berzinanya misalnya yang belum menikah, nah ini bisa dicambuk sekian kali atau mungkin juga ditambah dengan diasingkan sekian. Nah, tetapi terkait dengan hukum pernikahannya ini, nah selama rukun dan syaratnya terpenuhi maka nikahnya adalah sah ya. Nah ini pendapat sebagian para ulama. Dan adapun misalnya tentang nasab tadi, maka nasab dari anak itu yang lahir di luar nikah, maka anaknya dinasabkan kepada kepada ibunya, tidak kepada ayahnya. Ya, walaupun misalnya dibuktikan secara tes genetik misalnya memang anak itu adalah anak daripada laki-laki tersebut, tetapi Islam di dalam fikih Islam itu anak tidak dinisbatkan kepada ayahnya. Kenapa demikian? Karena
anak itu lahir di luar daripada di luar daripada pernikahan. Nah, gitu ya. Jadi anak tidak dinisbatkan kepada ayah tapi dinisbatkan kepada ibunya. Demikian yang bisa saya jelaskan ya. Dan insya Allah nanti kita akan jawab juga ini pertanyaan dari kolom komentar TikTok. Barakallahu fiik, saya kembalikan pada Mbak Dira. Terima kasih kepada Ustaz yang sudah menjawab pertanyaan dari Bang Lubis Cepis di Panyanggara. Semoga paham dengan penjelasannya. Dan kita beralih ke pertanyaan masih di WhatsApp nih Ustaz. Apa ke TikTok dulu? Boleh ke TikTok dulu jadi nih. Ya, Saya bacakan nih Ustaz ya. Ya. Ini ada pertanyaan dari Mbak Fitri Harahap ya. Beliau bertanya, ini Ustaz izin bertanya, rumah tangga kami sudah berjalan 16 tahun. Di pertengahan waktu waktu ke-8 tahun ya, saya dan suami bertengkar hebat. Kemudian di tahun 2025 bulan 8 datang saudara-saudara dari suami saya ini menyampaikan bahwa kami sudah capek mendukuni kamu, tapi kenapa kamu belum bercerai dengan saudara saya? Jadi si ibu ini mengatakan bahwa dia tidak bisa memaafkan keluarga daripada suami tersebut yang mendukun-dukuni agar suaminya ini berpisah dengan si wanita ini tadi. Nah, jadi ini beliau mengatakan sudah 16 tahun sering martangan pudi, istilah nama ngalehen. Jadi sudah berarti selama 16 tahun itu rumah tangganya tidak dinafkahi. Nah, ini berarti kan Ustaz kepada Mbak Fitri ya, Fitri Harahap. Ya, tentunya ini tidak sehat dalam rumah tangga ya. Artinya keluarga dari Mbak Fitri ini terlalu dicampur tangani oleh pihak keluarga. Nah, padahal seharusnya rumah tangga itu ya tanggung jawab urusannya pertama adalah antara suami dan istri ya. Maka ini tentunya melanggar norma-norma rumah tangga ya. Nah, jadi kalau seperti ini keadaan rumah tangganya tentunya harusnya dimediasi ya. Artinya adakan perdamaian, cari hakim yang adil dari keluarga istri dan keluarga suami, duduk bersama ya. Apabila memang ingin ada perbaikan di rumah tangga tersebut, artinya menjadi hakim yang adil bagi suami dan istri, mencari solusi terbaik dalam rumah tangga. Tapi dalam kondisi seperti itu artinya pihak dari laki-laki, keluarga laki-laki ini sudah tidak menjadi hakim yang adil, artinya berkeinginan agar saudara mereka itu berpisah dengan istri ini, padahal istrinya ini, beliau tadi ini masih cinta dengan suaminya kan. Nah, ini tentunya adalah perkara yang tidak seharusnya terjadi. Oleh karena itu Islam ya memberikan tuntunan ya bagi seorang istri. Istri punya hak terhadap suami, yaitu apa? Hak nafkah, hak perhatian ya, nafkah zahir, batin dan perhatian dari suami. Ya, apabila misalnya istri sudah tidak dinafkahi, apalagi misalnya sudah dalam waktu yang sangat lama 16 tahun, maka ini istri punya hak ya menuntut untuk agar suami melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya ya, bisa menuntut ke pengadilan agama ya, agar suami ini dinasihati untuk melaksanakan tanggung jawabnya ya. Kalau memang apabila misalnya tidak ada lagi tanggung jawab daripada suami untuk menafkahi, maka istri boleh menuntut cerai dengan membayar ganti berupa berapa Ustaz yang dibayar di buku nikah gantinya, yaitu sebesar 10.000 rupiah. Itulah dia. Makanya sering dikatakan ya fasahnya laki-laki ini, para suami ini juga jangan merasa sombong ya, karena harganya cuma 10.000 rupiah Ustaz ya. Si istri ini membayar ke pengadilan, maka sah jatuh talak satu. Oleh karena itu kami ingatkan ya kepada para suami agar jangan zolim kepada istri, agar bertanggung jawab dalam urusan rumah tangga, kemudian jadilah menjadi suami idaman. Demikian yang bisa saya jelaskan kepada Mbak Fitri Hara, mungkin ditambahi oleh Tuan Guru kita, Barakallahu Fiik. Saya kembalikan pada Mbak Dira. Baik, boleh dilanjutkan kepada Ustaz. Iya, terima kasih. Dalam hal ini ya, setiap keluarga
dia sudah, apabila dia perempuan, Ya. sudah diakatkan kepada lelaki lain, maka tanggung jawab perempuan ini jatuh kepada suaminya secara total. Melebihi tanggung jawab ayah dan bundanya terhadapnya. Ini setelah menikah. Ya. Maka di dalam Islam, intervensi di dalam agama itu, dan dalam berkeluarga itu tidak boleh dari pihak keluarga. Berikanlah kepada, kecuali terjadi penzoliman di dalamnya, maka datang pihak-pihak yang mengadilinya. Itu pun mengadili, bukan berarti menghukum dan menceraikan, tidak. Maka kadang disinilah seorang ayah, seorang saudara, dia belum tahu titik terang permasalahan keluarga adik atau putrinya, dia sudah memutuskan sepihak. Kalau kamu nggak sanggup lagi di sana, nak, udahlah, tinggalkanlah. Padahal masalah itu tidak sebesar itu. Makanya dalam Islam itu ada yang perlu dikatakan tabayyun. Apatah lagi tadi udah jatuh kepada ilmu-ilmu yang nggak benar. Gitu. Maka mendukuni ini nggak boleh, haram hukumnya. Man ja'a kahinan aw ra'yan fasaddaqa bimma yaqul faqad kharaja min millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendatangi tukang tenung, tukang dukun, tukang ramal-ramal dan dia mengiyakan dan mengimani apa yang disampaikan tukang dukun itu, maka dia telah keluar dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apatah lagi dia datang untuk memisahkan dua hamba Allah. Ini penzoliman yang besar. Maka ya, kalau sekiranya ini terjadi, kita harus mencari ulama yang hikmah di kelilingnya. Dicari ulama, disatukan dua keluarga ini. Diberikan nasihat kepadanya agar mendapatkan titik terang antara suami dan istri dan juga keluarga. Karena keluarga kan itu mainnya itu perasaan ya, bukan akal lagi itu. Dia aduh, nasib putriku gimana nanti di sana. Aduh, nasib adikku gimana. Apatah lagi dia dari pihak perempuan, itu perasaan itu akan lebih daripada pihak laki-laki. Maka yang perlu kami simpulkan di sini adalah pandai-pandailah menghukumi anak dari pihak perempuan. Begitu juga dari pihak laki-laki, jangan terlalu dalam masuk terhadap keluarga anak dan putri kita setelah mereka menikah. Maka apabila ada, maka panggil dua-duanya. Jangan panggil satu. Kadang kan dipanggilnya putrinya aja. Ya putrinya pasti membela diri lah. Iya kan? Anaknya panggil dua-duanya supaya ada dapat titik terang dan berikan nasihat. Dan jangan ada kata cerai. Aghdabul halalu indallahul talaq. Sesuatu yang halal yang paling dimurkai oleh Allah adalah perpisahan. Talak. Maka itu halal hukumnya, tapi paling dibenci oleh Allah itu adalah talak. Maka janganlah kita apatah lagi mengusahakan dan mendukuni lagi supaya orang itu bercerai. Itu nggak boleh, dan itu adalah termasuk dosa besar dan harus taubat dan minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ustadz yang sudah menjawab pertanyaan, menambahi pertanyaan dari TikTok. Iya, benar, Mbak Dira. Dan kita beri sebentar dulu, Ustadz. Ya, boleh. Dan bagi sahabat yang ingin bertanya, masih ada waktunya di 081225126. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Obat Hati. Terima kasih Mbak Fitri yang bertanya. Barakallahu fiik. Semoga keluarganya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bagi pendengar Obat Hati yang mau bertanya, boleh taruh di kolom komentar ya. Insyaallah kita akan jawab. Temanya adalah suami idaman dari studio 106,6 KIS FM Padang Sidimpuan. Ini pertanyaannya. Jadi Ustaz, kalau yang setir kiri itu kayak mana pula itu Ustaz? Ya, setir kiri. Iya.
Gimana Ustaz? Karena Ustadz kan Ya. Dira kan tinggal sama mertua. Ya. Gimana ya? Kalau dibantui suami kadang risih mertua gitu. Apa salah gitu Ustadz itu? Bantuin dia nyapu tak? Dira kan nyuci, dia Iya. jemur gitu. Iya, iya. Gimana Ustadz? Pertanyaan. Iya. Jadi yang suami bantuin mertua. Bukan, suami bantuin Dira. Oh, suami bantuin Dira. Iya. Tapi kayak mana ya? Orang-orang dulu kan nggak boleh kayak gitu kan Ustadz. Oh, jadi dikiranya setir kiri. Karena suami bantuin istri, dibilang setir kiri. Iya. Oh, ya kalau suami bantuin istri bagus lah Ustaz ya kan? Mata awan malah. Iya, Jadi bukan setir kiri itu namanya. kan setir kiri. Mertua merasa kayak apa? Oh Pantas kayak, gitu. gitu. Pantas dia jemur pakaian katanya. Yang bilang nih orang Mertua. mertua dari yang laki. Iya. Oh, baunya. Iya. Oh, Jadi itu kan adat sebenarnya kejadian itu ya. Iya. Ustadz. Kalau adat mengatakan itu enggak hukum sebenarnya. Sebenarnya kalau menjemur, memasak, mencuci semua itu adalah tanggung jawab suami, bukan tanggung jawab istri. Iya. Ustadz. Tapi adat kita beda dengan itu. Iya. Ustadz. Jadi ya seharusnya tidak, justru terjadi begitu karena suami itu melihat beban istri itu lalu besar gitu ya. Saya lah iya. hampir 22 tahun sebelum menikah nggak pernah saya nanya ada nasi yang kenapa nggak masak nasi kalau nggak ada nasi. Nggak ada, saya mengambil sendiri. Kayak gini itu terjadi baru-baru pulang kami dari Lebanon. Makan bareng, anak-anak masih kecil-kecil. Itu. Anak-anak masih kecil-kecil. Dia. Ibunya lagi makan. Iya. Ustadz. Tentu saya sudah makan, saya bawa anak ini ke kamar mandi. Iya. Dia aduh. Sendiri Ustaz ton. Nah balik dapat di manuk. Jadi saya bilang, istri saya itu nyusui satu. Iya, iya. Ya kan? Dia butuh Bantuan. nutrisi. Iya. Ya kan? Nanti dia berhenti 2 menit aja Ustaz. Iya. Kita tinggalkan piring kita itu udah dingin tuh nasi. Nasi ya. Gak enak lagi itu dimakan. Jadi dia nanti pergi ke kamar mandi, nyebokin kotoran pula yang disentuhnya. Ada lagi nggak selera makannya? Iya, kadang-kadang Nggak ada lagi, udah hilang. Jadi mending daripada udah makan istri saya, nutrisi anak saya tercapai, dia juga nggak terganggu makannya, Iya. tenang. Apa salahnya saya cebokin anak saya? Benar. Apa salahnya? Nggak ada kan? Itu saya bilang sama orang-orang. Ya dibilang orang kalau di masyarakat kita itu tabu. Iya. Dibilangnya bahwa kita gitu. Enggak juga lah. Juga. Karena itulah kalau memang kadang kalau kita terlalu banyak intervensi dari keluarga, baik istri baik suami itu gitu jadinya. Sebenarnya sih bagus suami yang sayang sama istri sebenarnya kan. Iya. Ustadz. Tapi kayak gitulah. Iya. Kalau melawan takut nanti durhaka sama orang tua gitu. Ustadz kan kalau menggurui kau gitu kan Ustadz. Itulah perlunya ilmu itu tadi berumah tangga itu tadi. Iya. Nah ilmu rumah tangga ini nggak ada sekolahnya. Iya. Karena emang orang tuh mau gimana dikasih apa pun nanti pamalu-malu kok. Nah ini. Aku pernah colos doang katanya. Nah, iya. Nah, ilmu najolu inilah yang susah ini Ustaz ya. Makanya saya ulang, taghayyuru zaman bitaghayyur ahkam. Iya. Berubahnya zaman, situasi berubah hukum. Dulu orang ya kalau nggak masak di rumah itu dibilang melosok. Iya. Ya, sekarang GoFood aja udah. Iya. Ada lagi. Jarang loh di sini pun orang masak. Iya. Ramadan ketahuan itu orang itu banyak. bangun atau tidak. Iya, kan? Orang banyak beli, warung laku semua Ustaz ya. Sampai sekarang tahu nggak kita itu dia sahur atau enggak? Iya. Kompornya udah gas. Hah? Iya. Itu dulu kan kita kruk 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 Iya, itu ngukur kelapa ya. Iya. Ya, karena dulu nggak ada kulkas. Iya. Nggak bisa nyimpan makanan Yang diawetkan.
Itu sekarang kan simple semua. Jadi dulu mana pula ada orang jualan sampai jam 5 pagi. Oh, ya Sekarang di ada. mana-mana ada. Mau nasi 24 goreng jam, iya. ya. Nasi goreng mau apa gampang. Gitu. Jadi berubahnya situasi itu berubah, tabiat dan watak manusia itu juga berubah. Iya. Jadi nggak bisa dijadikan patokan zaman Belanda dengan ini dalam kehidupan. Iya. Tapi kalau dalam hukum syariah, nah Iya. itu tetap Iya. nggak bisa, Itu tidak berubah, nggak ya. mungkin. Dulu zaman Nabi Adam Allah itu esa, sekarang Nah, tiga, iya, jadi Trinitas gitu ya. nggak bisa itu. Ada hal-hal yang perlu kita bisa berubah, ada hal-hal yang tidak. Nah itulah ilmu itu. Ustaz, satu pertanyaan lagi baru closing. Boleh? Ada berapa pertanyaan lagi? Satu lagi. Ya udah, satu lagi aja. Ya. Ya. Udah sekitar satu lagi. Sama-sama teman bisa kan inspirasi Anda di dalam program Obat Hati mengenai menjadi suami idaman. Dan kita langsung saja ke sesi pertanyaan Ustaz. Ya, silakan Mbak Dira. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari hamba Allah di Pasir ya Ustaz. Ya, silakan hamba Allah. Suami idaman bagaimana caranya agar tercapai, karena saat ini rata-rata berkarir Ya. dan sudah diatur karena mereka menganggap mandiri dalam keuangan Ustaz. Tolong pencerahannya Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dari hamba Allah Subhanahu wa taala terkait bagaimana seharusnya suami idaman. Karena yang berkarir siapa nih? Suami apa istri? Istri ya. Karena istri sudah berkarir, punya penghasilan sendiri ya. Dianggap mandiri ya. Nah, tentunya suami idaman adalah suami yang bertanggung jawab dalam urusan nafkah baik zohir maupun batin ya. Walaupun misalnya sang istri sudah mandiri secara ekonomi ya, suami ya tetap berkewajiban ya untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Adapun kemandirian istri dalam urusan ekonomi ya tentunya rezeki yang didapatkan oleh istri itu adalah menjadi sepenuhnya untuk istri ya. Bukan berarti misalnya ketika istri itu mandiri kewajiban menafkahi berpindah dari suami kepada istri, tidak begitu. Kewajiban menafkahi itu tetap berada pada pundak suami. Sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat 34 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallah." Ya. Laki-laki atau suami itu imam pemimpin di rumah tangga karena Allah melebihkan laki-laki daripada wanita dalam urusan nafkah. Ya, jadi urusan nafkah itu tanggung jawabnya sebagai suami idaman ada di pundak suami. Berapapun nafkah yang didapatkan oleh suami, maka suami berkewajiban menafkahi keluarganya. Ya, jadi suami berkewajiban menafkahi istri dan anak-anaknya sesuai ya dengan cara yang ma'ruf, sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Ya, tidak ada ya jumlah standar mesti segini, tidak. Ya. Nah, jadi jangan lagi ada misalnya para istri yang berkata, "Oh, apakah seorang istri wajib mentaati suami yang gajinya di bawah UMR?" Ya jelas tetap wajib. Ya. Mau di atas UMR, mau standar UMR, mau di bawah UMR, seorang istri tetap wajib taat terhadap suami. Asal sudah terlaksana, terucap yang namanya akad nikah, ijab qabul, ya, seorang istri wajib taat terhadap suami. Jadi walaupun istri sudah mandiri secara ekonomi, tetap istri berkewajiban taat terhadap suami. Dan kewajiban menafkahi tidak berpindah daripada seorang suami kepada istri. Kewajiban menafkahi tetap ada di pundak istri. Oleh karena itu suami idaman ya tentunya adalah suami yang tidak sepenuhnya bersandar terhadap pendapatan istri ya, walaupun mungkin misalnya ada harta yang dikelola bersama. Nah ini tentunya beda lagi nanti ceritanya. Demikian yang bisa saya jawab. Saya kembalikan pada Mbak Dira dan Tuan Guru kita menambahi. Barakallahu fiik. Ya. Terima kasih kepada Tuan Guru kami dan sahabat IS yang dirahmati Allah. Ya. Terkait masalah suami idaman dan istri karir. Ya, ini dia nih. Ya. Jadi ya ada dua
hal di sini yang perlu kami sentuh. Ya. Yang pertama, apabila istri ini dia berkarir mandiri untuk dirinya, Ya. misalnya seperti pegawai negeri, Ya. perbankan, ini perlu nih Ya. dipilah dan dipilih ini harus jelas. Perbankan, apatah lagi tuh. Nah, jadi kalau itu wajib suami menafkahinya, Ya. karena berbeda profesi pribadi dengan profesi itu. Tapi ada pekerjaan itu yang sama-sama dikerjakan suami istri. Ya. Misalnya bertoko, Ya. berusaha. Dagang Mereka ya, udah Ustaz. berdua di situ kok. Ya. Terus dipilah tuh, dibagi dua itu uang. Ya. Modal A, modal B, enggak. Iya kan? Ya. Itu kan udah menyatu uang itu. Ya. Pamannya ada kerjaan yang sama. Pamannya dalam urusan satu kegiatan bersama suami. Jadi tidak kemana-mana bersama, uangnya sama. Itu ada di situ klausul Ya. bahwa jerih payah bersama itu sudah ada di situ hak istri yang memang suami sudah ikut bekerja di situ. Nah, kecuali setelah mereka umpamanya berjualan Ya. atau mereka melakukan perjalanan satu misi kegiatan bersama, terus untungnya dibagi dua. Oke, baru suamilah memberikan nafkah. Ini untung saya, untungmu. Mana hak saya sebagai istri? Ayo, silakan. Ya. Tapi kan jarang seperti itu. Ya. Dan nggak mungkin seperti itu. Maka ini perlu dipilah dan dipilih. Maka kalau karirnya mandiri seperti namanya tadi itu, hal-hal yang berkaitan dengan pribadinya dan tidak ada andil suami di dalamnya, maka suami tetap wajib memberikan nafkah kepadanya. Berapapun itu, Ustaz. Berapapun itu. Seperti yang disampaikan Ustaz tadi. Nah, segitu yang sanggup ya segitulah. Gitu. Tapi kalau sama-sama bekerja, sama-sama tinggal di suatu instansi, suatu atap, Ya. dan mereka sama-sama bekerja di dalamnya, berpartisipasi dengan keduanya, terus apalagi? Ya. Mana mau dipisah uangnya, nggak mungkin gitu. Maka itulah jadi yang memang berangkas juga kan bukannya suami itu. Iya. Istri juga yang Istri pegang. juga. Bendahara ya. Ya. Terus ada uang istri, uang suami. Iya. Kan? Uang Uang suami, istri, uang istri. Jadi dalam artian itu ya mungkin yang bisa kami tambahi ya. Iya. Tergantung profesinya. Terima kasih. Iya. Baik, terima kasih kepada Ustaz Ya. berdua ya yang Ya. sudah menjawab pertanyaan dari hamba Allah di Padang Sembilan. Iya. Dan kita sudah diantarkan ke menit 55. Iya. Kita Closing statement ya, statement Mbak Dira. kepada Ustaz, dipersilahkan. Iya. Terima kasih pada Mbak Dira dan terima kasih pada seluruh pendengar Manhati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang berpartisipasi dan telah menyimak program kita dari awal ya. Adapun closing statement kita ya pada kesempatan sore hari ini, sebagaimana tadi tema kita adalah suami idaman, tentunya suami idaman adalah suami yang dia menjadi qawam, menjadi pemimpin, menjadi imam di rumah tangga, bertanggung jawab sepenuhnya dalam urusan nafkah baik zahir maupun batin sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Tidak mesti ada jumlah tertentu, tetapi memang suami ya berkewajiban menafkahi istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya ya. Selain itu, suami idaman adalah suami yang dia juga memberikan perhatian ya. Bukan hanya dalam urusan nafkah bertanggung jawab, tetapi juga ada perhatian kepada istri dan anak-anaknya, membimbing mereka ya, mengajari mereka, menjaga keluarganya ya agar senantiasa beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari perbuatan dosa-dosa dan maksiat dan terhindar daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu kita dari studio mengatakan suami idaman tentunya tidak ada suami yang sempurna ya. Mungkin dia tampan, kaya tapi kurang romantis misalnya, atau romantis dia romantis, kaya tapi mungkin tidak tampan. Dan inilah namanya manusia, tidak ada yang sempurna ya, kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu cintailah pasanganmu ya, dan kepada suami jadilah suami idaman, suami yang menjadi dambaan para calon istri dan suami yang menjadi pujaan hati daripada para istri. Oleh karena itu dari studio kami ya mengucapkan ya
menyampaikan, jadilah suami-suami idaman yang mudah-mudahan dicintai oleh istri, dicintai oleh pasangan, dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Demikian, barakallahu fiik. Sebagai penutup dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat KIS dimanapun Anda berada, telah sampailah kita di ujung program kita pada sore hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk diri kami, untuk sahabat KIS dimanapun Anda berada. Kalimat penutup dari kami adalah seruan sebagai suami. Wahai para suami, sudahkah kita menjadi suami yang membuat istri kita merasa aman? Sudahkah kehadiran kita di rumah menjadi sumber ketenangan? Atau justru menjadi suatu yang membuat istri dan anak-anak merasa takut? Sudahkah kita mendengarkan keluh kesah istri? Atau selama ini kita hanya ingin didengarkan? Sudahkah kita mengucapkan terima kasih atas perjuangannya? Atau kita hanya melihat kekurangannya? Dan ketika kita pulang ke rumah, apakah istri kita tersenyum karena melihat kita datang? Atau justru menarik napas panjang karena khawatir akan kemarahan kita? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan untuk menghakimi siapapun di antara kita sebagai suami, tetapi untuk mengkoreksi diri kita sebagai nahoda di rumah tangga ini. Karena bisa jadi selama ini kita sibuk mencari istri yang sempurna, sementara kita lupa untuk menjadi suami yang baik. Masya Allah. Bisa jadi kita menginginkan istri yang sabar, tapi kita sendiri mudah marah. Kita menginginkan istri yang membuat hati kita tenang, lembut, tetapi ucapan kita sering menyakitkan. Kita menginginkan istri yang setia, tetapi perhatian kita justru diberikan kepada orang lain. Kita ingin anak-anak menghormati kita, tapi kita lupa memberikan keteladanan kepada mereka. Saudaraku, para suami, istri kita mungkin tidak selalu meminta rumah yang mewah, tidak selalu meminta perhiasan yang mahal, tidak selalu meminta perjalanan ke tempat yang jauh. Terkadang yang mereka inginkan hanya yang sangat sederhana. Didengarkan, dihargai, dipeluk, disayangi, dan diyakinkan bahwa dirinya merasa nyaman di sisi Anda. Semoga kita para suami menjadi uswatun hasanah bagi keluarga kita masing-masing, dan kita mencontoh keteladanan Rasulullah SAW agar kita menjadi orang-orang yang teladan. Ya Allah, perbaikilah rumah tangga kami, perbaikilah pasangan kami, perbaikilah keturunan kami, dan jadikan rumah-rumah kami penuh dengan ketenangan, kasih sayang, dan akan berlabuh rumah tangga ini di pantai sakinah, mawaddah, warahmah. Terima kasih sahabat KIS dimanapun Anda berada. Semoga apa yang kami sampaikan ini menjadi nasihat bagi diri kami, bagi sahabat KIS dimanapun Anda berada. Amin. Wabillahi taufiq wabil hidayah, wabihi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Martua dan Mumpiknya Ustadz Haji Muhammad Harakan LCMA yang sudah memberikan kita ilmu hari ini mengenai menjadi suami idaman. Semoga para suami-suami ataupun calon suami di luar sana bisa lebih tahu bagaimana menjadi suami idaman. Karena menjadi suami idaman bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang kesungguhan mencintai dan melayani dengan ikhlas. Masya Allah. Dan baik sahabat KIS, terima kasih juga untuk sahabat yang sudah berpartisipasi, memberikan pertanyaan. Dan untuk program Obat Hati di edisi 6 Rabiul Awal 1448 Hijriah kita tuntaskan sampai di sini sahabat KIS. Dan semoga apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz kita ini merupakan amal jariah dan juga bermanfaat dan menambah wawasan kita, amalan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sekaligus Dira Syifa juga pamit untuk diri selama untuk program Obat Hati ini.
Dira mohon maaf atas segala kesalahan selama bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz foto. Bentar Ustaz. Ya, Botok boleh? Foto Ustaz. Dari sini ya. Selfie kita Iya, Ustaz. selfie aja Ustaz. Sekali lagi Ustaz. Oke. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Masya Allah. Banyak banget ilmu yang bermanfaat. Iya, Masya Allah. Tabarakallah. Boleh dikirim fotonya sama orang Ustadz kan? Boleh Ustaz. Iya. Di WA Ustaz. Oh, enggak. Dira belum ada di grup ya? Udah. Oh, udah. Dira posting di grup Radio Peace. Di grup yang obat hati bukan? Belum. Oh, belum. Oh, kirim pribadi aja. 0823. Jangan di grup Kiis. Iya. Di obat hati, Di karena obat obat hati. hati hanya kita aja. Iya. Biasanya kan sama gitu kan. Kemarin. Iya. Biasanya tahu buat hati. Iya. Iya. Selama berapa Ustaz? 0823 67 55. Siapa adminnya itu obat hati itu Ustaz? Kurang tahu saya. Iya. Syarifah kayaknya. Syarifah kayaknya. Syarifah kok nggak Gea? Gimana Ustaz? 0823 67 55 44 87 87. Ustaz Martua. Martua dan Limute. Mama Dira dari Munti juga Ustaz. Oh iya. Iya. Dari Limute dari mana? Masya Allah. Dari ini ya. Apa sih namanya? Sigalangan. Manunggang Jai. Oh, Manunggang Jahe. Oh, baru dari Manunggang. Iya Ustaz. Masya Allah. Iya. Terima kasih yang sudah follow. Terima kasih yang sudah tetap layar, yang sudah menyaksikan apa? Mas tulang gitu lah ya. Iya, martulang lah. Tulang dan bere lah jadinya. Alhamdulillah. Terima kasih buat semua yang sudah menonton, sudah tetap layar, sudah follow. Barakallahu fiik. Sampai ketemu dari obat hati, insyaallah di hari akan datang dengan tema yang berbeda. Insyaallah Rabu depan kita temanya seputar Maulid Nabi ya, Nabi teladan sepanjang zaman. Barakallahu fiik. Terima kasih. Salam dari kami Ustaz Arkan dari studio ya. Terima kasih sudah tetap layar. Selamat datang ya Bayo Harha. Barakallahu fiik. Rabu Dira juga. Oh, berarti kita buatlah temanya hari Rabu ini apa? Kan Rabu depan sudah Maulid Ustaz, udah lewat 2 hari. Temanya Rabu depan apalah? Nabi. Oh, nggak bisa Ustaz ya? Kemana Ustaz? Ke Jombang. Masya Allah, pesantren Jombang. Ustaz rupanya ini ya. Jombang. Dan sampai tanggal 3 Iya. Ada muktamar Ustaz ya? Muktamar NU. Oh, pesantren Jombang. Pesantren Tebuireng. Enggak. Oh, bukannya. Lupa namanya. Bukan di pesantren Ustaz ya. Terus mau peresmian kantor kita, kantor imam di Oh, di Jakarta itu. di Jakarta, Imam Foundation. yang mau datang seminar tanggal 26 Oh, iya. mau diresmi, mau buka kantor kita di Jakarta. Iya. Masya Allah. Jadi Rabu kapan kita buat berarti tema Maulid? Maksudnya yang Ustaz bisa hadir. Kalau begitu Rabu depan gak usah Maulid dulu. Kita buat tema nanti Iya, yang Ustaz bisa datang. Bisa, minggu depannya itu bisa. Tanggal berapa itu hari Rabu depannya nanti? Rabu depannya lagi tanggal berapa ini? Coba tengok sini. Rabu depan bulan berapa ini? September. Udah bulan 9 Ustaz. Ya, 11 September ya. Tanggal 2 ya? Tanggal 2 masih di Jakarta itu Ustaz. Oh, tanggal 2 masih Jakarta Ustaz. Berarti 2 Rabu Ustaz nggak bisa hadir Bisa berarti. jadi. Iya, tanggal 9. Berarti di tanggal 9 lah. Masih Rabiul Awal nggak itu? Masih ya kayaknya. Saya mungkin balik antara ini dengan ini. Kamis atau Jumat ya. Iya. Berarti kita buat Maulid di tanggal 9 aja temanya. Kalau Ustaz akan hadir, Sendirilah saya. Iya sendiri nggak apa-apa. Dan saya Berarti Ustaz 2 kali Rabu nggak bisa hadir ya? bisa jadi. Iya bisa jadi. Kalau Ya. enggak ada perubahan. Kan? Karena 2 minggu berarti Ustaz ya? Iya. Maksudnya kalau apa biar kita buat tema Maulid kan? Minggu depan itu tanggal berapa Ustaz? Minggu depan. Rabu depan atau
depan tanggal 2. Tanggal 2. Kan? Rabu depan tanggal berapa? Tunggu, sorry. 26 ya? Iya, 26. Tanggal 26 bulan 8. 26. Nah, 26 Rabu. Rabu dari perjalanan. 26. Acara di Jombang itu dari 26, 27, 28, 29. Iya. Berarti Ustadz tidak bisa hadir di tanggal 26 sama di tanggal 2 ya? Iya. Berarti tema rumah tangga jangan dulu. Itu dia. Iya. Perwakilan Sultan rektor itu Pak Rektor nggak mau. Jadi Rabu depan masih dira. Iya Ustaz, kalau Rabu depan dah, kalau Iya, Rabu iya. depan dia nggak tahu. Iya. Itu apa akhirin itu ya apa Cuti. Iya. Ustaz, nggak ada yang jaga ini Cibor. Ustadz dulu berarti siaran 2003 masih jumpa lah sama Dira ya? Karena katanya Dia ikut jawab meresmikan ini. pesantren Ustadz katanya. Iya. Iya, itu jadi itu Ustaz. Iya. Waktu itu kan. Datang Ustaz Abdul Somad kan? Iya, rame-rame kita di sana itu. Orang-orang lama udah Bang apa ya? Bang siapa? Bang Tama, Bang Bang Tama. Abi. Bang Abi udah pulang semua itu. Iya. Pulang muncul lagi. Wih, Maka tadi dari itu. udah berapa lama sih? Apa